Halo Sobat Enduro dimanapun Anda berada. Ketemu lagi dengan saya Ricky Bo di channel Super Night Endurance, channel yang membahas tentang kegiatan roda 2 di tanah air. Jangan lupa sebelum saya mulai episode kali ini, subscribe, like, share, komen, dan nyalakan loncengnya biar nggak ketinggalan ya. Simak terus dan tonton terus episode kali ini karena di akhir episode akan ada giveaway untuk 3 orang yang beruntung nanti. Ada 3 pertanyaan yang harus Anda jawab ya. Baik, episode kali ini episode yang cukup istimewa. Kenapa saya bilang istimewa? Saya kedatangan tamu atau mengundang anggota dari Polri dan TNI Angkatan Udara yang berkecimpung di dunia enduro pada saat ini. Mereka berdua ikut 3 gelaran di Super Night Endurance tahun kemarin. Saya ingin berbincang-bincang, ngobrol di tengah kesibukan mereka bekerja, ya kan? Apakah ada kendala dengan latihan dan segala macam tentang kegiatan mereka? Ya, simak terus sampai akhir ya. Halo, apa kabar Bang Aris? Aduh, terima kasih sudah datang. Salam dulu pandemi nih. Bang Ridwan juga. Siap. Tamu saya adalah Bang Arista dan Bang Ridwan. Jauh-jauh dari Tasik datang ke Studio 5 Production gini mau ngobrol-ngobrol tentang kegiatan mereka sehari-hari. Ya, sehat ya semua ya? Alhamdulillah, sehat. Dengar-dengar Bang Ridwan nih kemarin katanya Ya. patah ya tangannya ya? Ya, patah. Nah, kedua tangan Dua-duanya. alhamdulillah Lagi udah latihan, lagi balap Bang? kebetulan lagi latihan. Ya mungkin ini isyarat untuk pandemi jangan terlalu banyak naik motor Tapi di kan- masa-masa pandemi Oh ini. gitu ya, tapi kan social distancing tetap kan kalau Tetap. latihan kan nggak ketemu orang ya Bang Ya, Nggak latihan apa-apa. mungkin ya sesuai protokol yang pemerintah anjurkan. Kita terus menjaga, betul kan? Protokol tetap berjalan. Iya Tapi sih, benar-benar juga. Tapi masa terus saya harus nunggu potong dulu baru jalan ke rumah? Enggak juga kan? Cerita dulu nih Bang Ridwan, pengen tahu sampai patah gitu kejadiannya lagi gimana Bang? Jadi gini, awal mulanya ini patah itu pas waktu latihan. Di? Waktu latihan di dekat rumah yang sirkuit Mahendra itu ya. Oh iya. Mungkin karena udah lemas, barangkali ya udah konsentrasi hilang karena motocross itu selain fisik harus kuat, konsentrasi juga harus terjaga mungkin ya. Iya betul. Nah mungkin itu konsentrasi udah berkurang, fisik udah mulai lemah. Iya. Otomatis waktu itu saya masukin gigi ke yang giginya netral. Oh. Ya, terjadilah kecelakaan ya memang patah tangan seperti itu. Netral jadi numbak lah gitu ya Iya, katanya. istilahnya Nggak nyampe gitu ya, jam 3. tijuralit lah gitu. Apa itu namanya ya? Nutup nutup ya. Tijurali itu Karena udah. hilang Itu aja jadi Ya bingung udah saya benar ngomong itu ini. tijurali udah. Ya itu. hilang Cacau. power gitu ya, hilang power, numbak. Dan akhirnya patah dua-duanya. Patah dua-duanya. Patah dua-duanya. Tangan Kiri dan kanan. patah. Baik. Selain kegiatan latihan, tapi kerja masih terus jalan ya Kang? Untuk kerja bukannya Apalagi terus lebih sibuk ya? Iya, Apalagi kita bukan masih terus sibuk ya? berjalan. Mungkin itu kewajiban Kewajiban kita ya? ya sebagai TNI dan Polri. Ya tugas mungkin nomor 1 ya. Ya, harus. Betul Kak? Betul. Iya, setuju banget mungkin ya itu. Kalau dari Kang Arista sendiri latihan tetap jalan walaupun kemarin ya di sela-sela kesibukan kerja gitu. Ya latihan tetap jalan. Terus fisik tetap jalan. Karena kan apalagi ini membutuhkan fisik kan. Iya, Olahraga yang tetap. membutuhkan Walaupun fisik. nggak ada balapan tetap latihan ya. Ya, tapi ya tetap latihan karena apa ya? Emang kerjaan istilahnya di instansi seperti TNI ataupun Ya. Polri kita udah ada emang Basic. suatu saat, suatu hari, bukan suatu hari ya. Setiap hari Selasa, hari Jumat itu wajib olahraga. Wajib olahraga. Betul. Oh, Jadi kita sebetulnya tanpa adanya Rutinitas olahraga. mungkin. rutinitas olahraga untuk enduro itu udah tetap jalan. tersendirinya lah. Oh, Jalan jadi sendiri. memang diuntungkan nih kawan-kawan sobat enduro kalau rekan-rekan dari TNI Polri ini menjaga stamina memang sudah diharuskan ya dari sana Selasa dan Jumat. Itu latihannya biasanya apa aja itu? Mungkin kalau untuk Kalau dari Polri untuk- biasanya lari paling kita Lari. gimana mungkin sama mungkin ya. Sepedahan gitu nggak? Lari sepedahan mungkin itu Sekarang lagi booming ekstranya lah ya. ekstranya. Sepeda sekarang mungkin kalau dulu musim motor saya pengen beli motor, sekarang udah saya beli motor malah musim sepeda kan bingung juga. Iya, itu bener saya ya. juga ya. Enggak, Musim sepeda. Musim sepeda. Kalau Kang Ridwan, Bang Ridwan sendiri nih, Bang Ridwan itu tergabung dalam tim apa sih Bang?
Kalau untuk ikut kegiatan Super kejuaraan Night lah. Endurance. Nah, apapun mau enduro mau MX. Kalau untuk MX mungkin ada dari Jasa Kartini ya, yang di belakang yang Nama timnya atau Ya. pendukungnya itu? Jasa Kartini MX Team bisa dibilang pendukung atau tim itu sama-sama saja Oh. karena saya membawa nama kota Tasik ini nama lah gitu, Oh, khusus dari gitu. Tasik gitu, perwakilan kesana kemarinya. Berarti ada komunitas khusus di Tasik? Ada, kebetulan di Tasik itu lagi sekarang membina gitu ya komunitas MX Tasik, khususnya di komunitas trail lah. Oh, jadi selama kemarin patah masa penyembuhan itu latihannya gimana? Atau membina para rekan-rekan atau gimana tuh Untuk kegiatannya? latihan kemarin setelah patah tangan ya mungkin ini ya. Untuk latihan itu semuanya kita diarahkan untuk fisik, teknik, semuanya di sana karena nggak ada pelatih yang benar-benar yang jago mungkin beda sama di Bandung atau dan sekitarnya di Tasik itu ya. Seadanya aja lah mungkin dari ala kadarnya mungkin gitu ya. Yang penting Tapi- ada kemauan. Ada kemauan itu, ada kemauan. Jelas. Sobat Enduro, saya informasikan Bang Ridwan ini cukup disepuhkan, boleh ya Bang Ridwan seperti itu ya? Waduh, berarti udah tua tadi tuh. itu. Kacau ini udah tua. Jadi pembinanya di MX Tasik ini selama masa penyembuhan ya para juniornya dibina untuk latihan bersama terus di Ya. MX Tasik begitu mungkin Ya, ya, Bang, mudah-mudahan ya, mudah-mudahan. Nah, kemudian kalau di enduro sendiri timnya beda lagi Bang atau gimana? Timnya Tetap dengan kalau- jasa Kalau di Beda. enduro mungkin beda sendiri karena untuk motor enduro sendiri saya kebetulan motornya kurang lengkap, cuman speknya mungkin ada buat lokal aja. ya. Untuk motor build up-nya bergabung bersama Bagong Torek. Oh, Jadi Bang membawa Ridwan. bendera Bagong Torek. Nama timnya jadi apa? Bagong Torek Racing Team atau gimana? Bagong Torek Racing Team dan banyak lagi yang lainnya mungkin gitu ya. Saking banyaknya yang Bingung soalnya kan kita juga. Saya juga lihat di pedoknya Bang Ridwan ini, Ridwan Faisal 28 ya? Ya, ya. ya. Ya, Ya, itu kan bisa- apa itu nama tim atau memang nama abang aja? Itu saya mengidolakan Valentino Rossi. Valentino Rossi kan ada PR46. Nah, saya ngikutin ke sana jadi Oh, jadi- RF28 gitu. Oh, itu maksudnya bukan ke sana. mengidolakan, itu mencontek Oh, namanya iya. bang. Maaf. Gimana bang? Maaf. Kalau Kang Arista sendiri nama timnya apa, Kang? Biar Sobat Enduro tahu. Kan selama ini kalau ngelihat nama timnya, saya akan sebutin dulu ya. Nama timnya itu orangnya nggak kelihatan karena pakai helm. Nah sekarang rekan-rekan Sobat Enduro bisa tahu ini Kang Arista ini yang kemarin juara umum di seri pertama Super Night Endurance. Wajahnya sekarang kelihatan, ya kan? Alhamdulillah. Timnya apa nih? Nama timnya? Tim kita Wood Graphic Enduro Team. Enduro Team. Ya di belakangnya masih ada orang-orang yang bantu Ya, support pendukung. pendukung. Siapa aja boleh disebutin dong? Kita masukin semua sih aslinya ke jadi nama tim. Hmm. Tapi untuk mempersingkat mereka udah oke lah dengan nama Wood Graphic Enduro Team. Grafik Enduro Team. Pendukungnya boleh sebutin biar Pendukungnya teman-teman banyak. tahu. Siapa aja tuh, Pak? Ya mungkin mendukung bukan karena prestasi saja, kan ada mendukung karena kedekatan, Ya, emang ya, ya. karena kita satu komunitas. Oh, Habis sama mungkin Ya. ya. Bisa sama ya. Ya, alhamdulillah Wood Graphic Enduro Team kita emang satu misi, terus teman-teman kita satu komunitas. Ya akhirnya mau gitu diajak bikin tim, ayo, asalkan saling dukung ya udah. Oh. Dengan nama itu, oke, gas, Oke maju. gitu ya. Di belakangnya ada Orca, Ada Orca, kemudian Power ada Orca Power GMX Gear, ID, GMX ID, kemudian ada Fajar MX, Fajar MX, 28 Trail Shop, ada KSR, KSR Motor. ya. Banyak banget ya yang mendukungnya ya. Itu kalau nggak salah GMX Bujang ya? Kalau nggak salah. Kalau salah itu. Lupa saya mau nyobain tamu dulu nih, ngopi dulu ya, kita ngopi Kavino Iya. dulu. Tolong nah ini nih kita ngopi dulu. Minum sambil minum air putih Iya. boleh. Nah, yuk ngopi dulu. Nah, tadi mau minta tapi nggak enak. Nah, enaknya sambil Sambil ngerokok, Oh, sambil ya. ngopi. Ayo bang, sambil diminum bang. Oke, siap. makasih. Oke. Saya mau nanya lagi Bang Ridwan. Bang Ridwan, sejak kapan ikut balap
garuk motor ini, garuk tanah, kok garuk motor. Garuk tanah ya. Dari mulai SMA. Dari mulai SMA udah ngelihat gitu. Pertama mah takut karena gak ada keturunan pembalap istilahnya terus terang. Mungkin keturunannya lebih ke penglihat mungkin atau. Jadi pas lihat ya nyoba-nyoba aja waktu SMA. Pertama kali balap alhamdulillah masuk 5 besar. Oh gitu. Nah dari sana kelasnya balapnya galap gresek. iya antar kecamatan kalau nggak salah itu. Jangan ketawa itu. Iya, enggak ngedukung saya. Jadi dari muda memang udah itu ya, udah. Ya, udah ada hobi lihat, ada hobi cuman belum bisa ngerasakan. Nah, baru dari SMA udah mulai ya minjem motor orang lah dari dulu itu minjem motor orang. Baik Sobat Enduro, ini pembicaraan makin hangat. Saya akan break dulu 1 menit aja ya sambil ngopi-ngopi. Ada yang mau lewat nih. 1 menit aja, jangan kemana-mana ya. Karena jadi asli itu lebih baik. Itu kenapa gue pilih Cafino. Kopi latte 3-in-1 yang dibuat dengan kopi asli dan susu asli. Cafino. Kembali lagi Sobat Enduro dengan perbincangan kita yang makin hangat. Ini ada salah satu cerita atau salah satu kejadian yang ingin saya tanyakan ke Bang Ridwan. Bang, ya, Abang kan sempat viral nih. Rekan-rekan Sobat Enduro ini pengen denger nih viralnya gara-gara mau jual SIM atau apa, diceritain Bang. Nanti kalau tim kreatif sempat nanti tolong munculkan nanti ya video viralnya Bang Ridwan nih. Gimana ceritanya itu Bang? Aduh malu. Itu sebenarnya mah saya juga bingung gitu, kok bisa jadi viral gitu. Saya nggak tahu dari tetangga saya sama orang tua saya yang waktu itu. Ya kejadiannya gini ya. Gimana Bang? Waktu itu kebetulan saya kan lagi melaksanakan giat rutin operasi gitu ya. Dari perbatasan antara Singaparna ke Garut. Ya. Saya memberhentikan 1 motor gitu ya. Nah orang itu memang agak aneh dari awalnya, maksud anehnya itu agak gagu gitu dilihatnya. Terus saya itu samperin, ditanyain lah sesuai tugas saya. STNK ada, helm lengkap, motor peralatan semua perlengkapan lengkap. Tinggal 1 SIM, saya nanya SIM. Nah dia malah bingung lihat saya pas ditanya SIM itu. SIM gimana Pak SIM? Mas gak tahu SIM? Saya tanya lagi gitu. Pak, saya jangankan tahu SIM, motor juga ini saya beli cuman STNK aja. Untuk SIM-nya kemana? Saya nanya. Saya nggak tahu SIM Pak. Ya udah saya bawa ke samping jalan gitu, karena di tengah jalan kan takut menghalangi lalu lintas yang lainnya. Bawa ke samping jalan. Tanya sama saya, Pak coba lihat SIM-nya. Malah dia bingung, saya nggak tahu SIM. Diperlihatkanlah SIM saya. Nah, Pak contohnya SIM seperti ini. SIM-nya dilihatin katanya. Dilihatin SIM saya. Dia malah kayak yang bingung. Ya udah Pak, SIM Bapak aja saya beli sekalian. Kan bingung saya juga harus gimana kan? Akan apa? Bisa di Ada mau di Polres. SIM dibeli. Aya SIM dibeli. Kan SIM mah, SIM aja mah. Tak beli ya tak? 500.000. Ini Jadi orang Sobat Enduro, SIM-nya Bang Ridwan mau dibeli sama orang itu. itu emang asli, itu Jadi kejadian. Nah, kebetulan namanya itu Kohir. Saya langsung ke rumahnya sama dari kantor semuanya. Ditanya semua sama dia, kebetulan ya bukan merendahkan atau apa ya. Dia sekolahnya itu sampai kelas 2 SD. Oh. Di kelas 2 3 tahun dia nggak naik kelas. Lalu dia Kelas keluar. 2 aja 3 tahun. Kelas 2-nya 3 tahun. Lalu dia putus sekolah. Dari sana dia berdagang. Sendiri. Dan untuk dagang dia usahanya memang bagus. Langsung habis itu saya bawa ke kantor ceritanya itu. Disuruh bikin SIM. Yang lebih lucu lagi ya semuanya ini Sobat Enduro mau nulis namanya aja dia nggak bisa. Ya mungkin itu tugas dan tanggung jawab kita bersama mungkin ya. Betul. Ternyata memang ada dan itu jelas sekali Sobat Di Enduro. balik lucunya memang ada hikmahnya juga banyak ya. Ya lucu sangat bingung saya itu. Memang bingung mungkin pada saat itu. Baru saya 12 tahun saya di lalu lintas tugas. Baru pertama Ada orang yang tidak tahu apa itu SIM, fungsi dari SIM itu sendiri. Tapi bisa beli motor tapi tidak tahu. Tidak tahu SIM. Ya, di balik lucunya itu Sobat Enduro memang ternyata ada teman-teman kita atau warga Indonesia yang memang kurang paham tentang
apa namanya prosedur jalan raya lah, ya. raya lah ya, dia nggak punya SIM dan SIM itu gunanya untuk apa. Nah itu kejadian lucunya. Nanti tim kreatif kalau sempet tolong kalau bisa dikeluarin ya bang, Iya. apa ya bang ya? Iya, nggak Ya, apa-apa ini lah, buat nggak apa-apa. hikmahnya Iya, kita ambil iya. hikmahnya lah ya. Jadi ternyata seperti itu. Kalau Kang Arista sendiri punya kejadian lucu kayak gitu nggak? Nggak ada. Nggak ada sih. Itu bukan kejadian lucu aja sih. Kejadian aneh juga gitu. Oh iya, betul. Ya tidak hanya lucu ternyata aneh. Aneh. Baik, kita kembali ke tema kita TNI Polri yang berkecimpung di dunia balap roda 2. Nah, Arista sendiri nih, latihannya nih ya, selain tadi fisik, kan tergabung dalam satu tim tadi, Iya. Graphic Enduro Team. Itu latihannya di tengah kesibukan sebagai anggota TNI AU ini menjaga mengatur waktunya gimana? Apakah memang kosongnya di mana atau gimana? Tolong ceritain sama sobat Enduro. Jadi untuk tim kita sendiri ya emang saya kesibukannya bukan cuma di itu. Ya. Jadi saya ngaturnya hari kerja dari Senin sampai dengan Jumat ya. saya cuma fisik, Fisik olahraga ya. Sabtu Minggu kita Libur ke lapangan. di lapangan. Kita ke lapangan. Bareng-bareng sama tim ya. Latihannya di lapangan. Kalau waktu sudah mepet ke kejuruan, kejuaraan. Aduh. Kejuaraan sekolah. Kejuaraan. Baru kita ngepres ke di lapangan terus. Sore setelah saya pulang. Oh gitu. Kalau dekat-dekat dengan kejuaraan ngepres. Tapi kalau tiba-tiba lagi di latihan ada telepon dari komandan, gimana tuh Bang? Mau cerita? Ya mau nggak mau. Pernah ngepres, kayak gitu. Ya, pernah lah. Tinggalin tempat latihan. Tinggalin tempat latihan. Ya, ada yang ngurus saya kalau tim mah ya. Iya. Karena hanya sebagai oke. Lihat di IG-nya nih sekarang malah off-road roda 4 nih. Apa gara-gara corona atau memang punya hobi baru atau mau Enggak. meninggalkan nih? Lihat IG-nya Pak Adit saya. Lihat IG-nya Pak Adit. Jadi ikut-ikutan Pak Adit gitu ya? Iya. Enggak, jadi ya termasuk itu gara-gara pandemik juga. Oh iya. Salah satu gara-gara Gara-gara juga, pandemik, terus isi kosongan, ya. main itu. Nih saya belum nyoba nih gitu mobil. Ya udahlah, nyobain pas dicobain seru nih. Tapi masih tetap cinta di Garuk Tanah Roda 2. Roda 2. Oh, masih tetap lah. Cuman ini mengisi kondisi sekarang ya. IG-nya pantengin nih. Arista tuh itunya IG-nya apa? Arista apa? Arista 56. Arista 56. Kalau itunya sendiri, timnya sendiri? Food Graphic Enduro Team IG-nya. Kemudian IG-nya Bang Ridwan mah udah banyak nih followers. Berapa Bang? Apa Bang? Ridwan Faisal. Cuman di kunci. 28. Iya. Oh, 28. dikunci. Boleh kan follow? Boleh Boleh dong. ACC istri itu. Ada. Yakin? Beneran itu Bang? Yakin, benar. Jadi kalau ada yang follow-nya perempuan gimana Bang? Itu nama IG-nya apa yang itu yang Ridwan dikunci, Faisal. Bang? Kalau mohon maaf kalau ada perempuan, kalau sama istri mungkin Di screening. di screening. Kalau second IG pasti ada lah. Jangan Nyonyor. disebutin di sini, jangan disebutin di sini. Nggak ada. Ridwan ini. Cuman itu aja ya Ridwan Ada. Faisal. Itu satu-satunya. Satu-satunya. Itu IG-nya. Bang, apa kabar nih MX Tasik? Di seri pertama kemarin, Sobat Enduro, kita dibantu banget sama MX Tasik, sama Haji Hendra yang punya Ya, betul. sirkuit Sirkuit Mahendra. Terima kasih banyak, Mang Ocit juga dan semua Nah, lah reng-rengan kan ya. Beko balap ya. Kalau yang bukan orang Jawa Barat mungkin nggak ngerti reng-rengan itu maksudnya Ririungan apa? Enggak, sekelompok atau misalnya juga sekelompok. Segumuruh Nah, gitu. kurang lebih seperti itulah. Jadi kita sangat dibantu banget sama MX Tasik, kemudian Haji Hendra yang punya sirkuit yang sudah begitu menerima kita dengan baik ya. Selain di Kawalu tempat latihannya nih, MX Tasik sendiri punya tempat latihan lain nggak? Kalau dulu mah ada Pakta. Kalau di Tasik, khususnya Tasik mungkin udah pada tahu lah Pakta. Karena mungkin sekarang Pakta agak keurus. Fokusnya di sirkuit Mahendra. Kebetulan yang punyanya sama komunitasnya lagi asik-asik main di sana. Ya mungkin untuk sementara sirkuit itu yang paling enak dipakai gitu. Tapi saya dengar nih Bang Ridwan, banyak juga ya dari tim-tim di luar Tasik itu diundang atau mereka sengaja Bang mau main nih, saya lihat
kesana tuh main bareng, guyup, ngeliwat, naon segala macam itu gimana Mbak? Apa memang menerima yuk latihan bareng atau apa tuh? Ya alhamdulillah mungkin ya selain diundang mungkin mereka juga Pengen nyoba situ. Jadi alhamdulillah bagi kita itu sangat suatu kehormatan Ya, dan keuntungan kebetulan mungkin dekat-dekat ya, Ya. dari tim Hood Graphic juga akan ke Tasikmalaya. Oh, beberapa minggu ini mau ke sana. Ya Mau latihan di sana. Ya. Oh. intinya latihan ngaliwat itu teh ya yang tadi teh yang ngaliwat. Intinya ngaliwat Intinya latihan, ngaliwat. latihan sampingan. Mempererat tali silaturahmi. Iya, betul sekali. Oh, jadi bagi rekan-rekan yang pengen mencoba sirkuit Mahendra, tempatnya MX Tasik ini latihan, boleh nanti hubungin Bang Boleh. Ridwan di DM ya Bang ya. Silakan. Mau main di sana, ada Dibuka paling untuk- ge uang perawatan lah ya Bang ya. Dibuka untuk Dibuka umum. untuk umum. Itu sirkuit yang cukup unik lah. Enak, konturnya juga unik, bagus. Ya, baik. Sobat Enduro, kita istirahat dulu sebentar. Yuzu Tea terbuat dari buah yuzu segar yang menghasilkan ekstrak buah yuzu asli. Yuzu Tea memberikan kesegaran ekstra. Balik lagi dengan pembicaraan hangat kita tentang TNI Polri. Ya, Bang Ridwan, Ya, ada berapa orang nih anggota MX Tasik? untuk anggotanya yang saya tahu kemarin udah ada yang terdaftar mungkin ini Ya, Maya ya, 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 yang ya. terdaftar itu ada 92. 92. Ya, tapi orang. untuk yang aktif ada sekitaran 48 kemarin Hmm. setelah didata itu. Kalau ada yang mau gabung boleh. Ya silahkan, kita Datang membuka ke Kawalu. member bagi semua orang dan siapa aja yang mau datang yang mau gabung. Nanti kita kasih seperti stiker gitulah, stiker member number namanya itu. Khusus orang Tasik dong berarti. Enggak semuanya Itu namanya termasuk. MX Tasik. Itu karena lokasinya di Tasik kan. Sirkuit di Tasik. Oke. Jadi namanya MX MX Tasik. Tasik. Jadi orang selain Tasik pun diterima. Diterima. Welcome kita semuanya welcome. Nggak ada syarat khusus ya? Ya. Ada iuran gitu Bang? Nggak. Untuk member mungkin pertama masuk itu 100.000. 100.000. Tapi itu lapang untuk sirkuit Mahendra bisa pakai 1 bulan full Full. bebas. Kalau latihan yang resmi lah, MX Tasik itu setiap hari apa? Setiap hari Rabu, Jumat, dan Minggu. Wow, sering juga ya, tapi ya pasti bergiliran ya, Pasti nggak bergiliran. semuanya datang terus Iya, ya. iya. Sekali latihan berapa orang Bang yang datang? Paling rata-rata ada 7 atau 10, bahkan bisa lebih. Paling sedikit 7 lah, 7-6 orang orang. mau latihan, dan Abang salah satunya Iya. pembinaan lah ya, Bang Iya, ya, gitu iya, ya. iya, insya Allah. Pembina para juniornya lah. Tidak hanya trail aja ya Bang, di sana komunitasnya walaupun MX Tasik tapi main motor lain juga ya. Banyak. Kelihatan. Kemarin lihat ada banyak King juga tuh di Iya, ada Kumpul. ranking termasuk MX Tasik itu ada pembalap-pembalap roda juga masuk Masuk di semuanya. situ. Masuk. seru nih dengan MX Tasik. Silakan buat Anda yang mau bergabung boleh datang ke sirkuit Mahendra di Kawalu. Nah, Kang Arista sendiri nih saya pengen tahu pembibitan di Hood Graphic sendiri ada nggak sih? Selain kemarin ada pembalapnya berapa dulu yang kemarin tahun 2019 pembalapnya ada siapa aja? Boleh Ada 5 kita pembalap. Hmm. Ada Adi Ceto, Adi Ceto, saya sendiri, Bang ada Arista, Gilang, Gilang. ada Ahmad Johar, Ahmad Ahmad Ya, 28 juga nomornya ya. sama satu lagi Diptia Ocol. Itu ada 5 pembalap Hood Graphic Hood Enduro Graphic Enduro Team. Team. Ada pembibitan lain apa sekarang mau membibitkan untuk pindah ke open atau? Sebenarnya tuh nggak ada pembibitan, maksudnya dari dia basicnya adventure aja pindah ke balap nggak ada sih kita. Oh, ada. Karena Oh, emang jadi kita itu komunitas yang misinya sama, kedepannya mau gimana, terus hobinya sama, ya udah jalin aja yang itu. bikin tim enduro Ya, gitu. ya udah segitu aja iya, gitu. iya, Jadi iya, nggak iya. ada pembibitan khusus atau rekrutmen khusus. Tapi untuk di kelas open sendiri ngambil pembalap grass tag Nah, gitu ya kemarin ya. ya. Boleh ceritain dong tentang Adi Ceto nih. Ya. Yang kemarin maaf saya potong. Adi Ceto ini jadi juara umum 3 seri. Ya. Ya, jadi Ceto jadi juara dari Hood Graphic Enduro Team. Nah, cerita dulu nih, kenapa ngambil dari grass tag nih? Pertama kan kita bikin tim nih. Ya. Bikin tim
Saya kelas 30 plus. Ya, kelas 30 plus. Dengan Bang Ajo, Ridwan ya. Ya, kelas 30 min. Ini kelas adventure. Udah ada pembalapnya. Kita belum ada nih kelas open nih. Gimana kan? Iya, iya. Terus kita mulai cari nih kira-kira siapa yang bisa senada sama kita. Senada Jadi dengan fotografi. emang konsep kita tidak ingin juara umum pertamanya. Pertamanya. Ya, kita nyari yang sejalan aja. Ini pembalap mana nih yang bisa ngikutin alur kita, alur tujuan utama dari Dan tentunya tim. bisa bersaing loh. Ya, akhirnya ada beberapa nama masuk yang kita seleksi. Ya. Terpilihlah Adi Ceto. Jadi Adi Ceto Ya, ikut gabung. saya koordinasi sama Adi Ceto dan dia mau. Dengan catatan dia harus ikut apa kata saya, gitu istilahnya. Apa kata tim? Maksudnya maaf bukan kata saya. Apa kata tim? Ya, oke, akhirnya setelah seri pertama performan dia bagus banget ya. Dia bagus banget. Di seri 1 kemarin Ya. Adi Ceto bagus banget. Berubahlah konsep kita yang dari tadinya hanya ingin udah kita ikut aja, berubah jadi harus menang. Wah, lihat tuh motivasinya berubah. Berubah Ya, target, berubah target dan mantap Adi Ceto jadi juara ya. Ya itu emang saya menekankan banget sama Adi Ceto, kita harus menang. Harus senang. Boleh lah nanti kalau ada seremoninya juga seru tuh pada saat kemarin jadi juara ya, jadi juara seremoninya seru. Nah untuk 2020 ini sendiri katanya Adi Ceto udah nggak di Hood Graphic Enduro Team. Ya Ngambil lagi siapa nih Hood Graphic nih? jadi setelah usai 2019, 2020 kita bikin konsep baru dengan orang-orang yang masih ada di dalamnya, hanya ada merubah satu formasi di pembalap open. Itu juga bukan saya atau bukan kami tidak mau ambil lagi Adi Ceto, tapi background di belakangnya ada beberapa kayak ada situasi khusus lah yang tidak bisa khusus dijadikan. yang udah jangan dulu nggak ambil Adi Ceto ya, dulu dan sementara ini. itu juga bisa bikin pembuktian ke tim lain bahwa kalau misalkan tahun ini Kalau ada balapnya lah. ada balapnya, kita harus pembuktian meskipun tanpa Adi Ceto, Hood Graphic Enduro Team harus jadi juara umum. Targetnya tetap jadi juara Targetnya umum. jadi- Wih, Bagus. keren. Terima kasih. Bagus. Nah, Dukung, bagus. Setelah itu terpilihlah akhirnya Saponaoki. Saponaoki. Tapi ternyata tahun ini kita kena wabah, jadi akhirnya balapan di tahun ini ya banyak yang tidak bisa digelar ya. Mungkin tahun 2021 lah ya. Ya, amin. Mudah-mudahan lah ya. Targetnya Amin, tetap amin, jadi amin. juara umum. Jadi juara umum. Keren. Oke, Bang Ridwan, saya pengen tahu nih kapan rencananya MX Tasik bikin balapan? Ya sama seperti Super Night Rencananya Enduro. dulu. Rencananya awal tahun karena ada wabah, pertengahan masih ada wabah, mungkin nanti lihat situasi akhir tahun mungkin. Mudah-mudahan ya di Ya. sirkuit Mahendra. Masih tetap di sirkuit Mahendra. Dengar-dengar Bang Ridwan kemarin katanya ngumpulin anggota Polri untuk bikin satu paguyuban atau apa, Bang? Iya, sejenis komunitas. Komunitas. Maksudnya apa ini, Bang? Untuk apa nih Jadi maksudnya? untuk anggota Polri yang suka racing lah, dunia racing disatuin gitu, kalau kan ada WA sekarang itu. Racing Garuk Tanah ya? Racing Garuk Tanah. Jadi mau adventure, mau enduro, mau GTX, mau MX disatuin. Disatuin untuk Jadi sebuah event itu kita sekedar silaturahmi bareng-bareng gitu, misalkan dari Jawa Tengah, dari Jawa Timur atau dari luar Jawa. ya. Jadi kita ada komunikasi, yang penting sesama hobi garuk tanah. Namanya apa paguyubannya? Itu namanya Indonesian Police Racing. Indonesian Police Racing. Baik buat sobat enduro yang memang kebetulan atau memang profesinya sebagai anggota Polri, terus seneng garuk tanah, boleh ngubungin Bang Ridwan. barangkali belum tergabung di sana, boleh Ya, Bang, boleh, sangat mungkin boleh ada sekali. informasi tentang Ya. balap dan segala macam ya. Itu Ada. bukan organisasi, hanya paguyuban aja Karena mungkin ya namanya. paguyuban, paguyuban mungkin Paguyuban ya. Paguyuban itu ya. Jadi sekedar sharing-sharing aja itu, Pak. Sharing-sharing aja yang pencinta otomotif mungkin ya. Baik, sobat enduro, itu tadi Indonesian Police Racing. Police Racing. Buat Anda boleh silakan menghubungi Bang Ridwan
Dan kemudian nih teman-teman dari Sobat Enduro, saya ingin informasikan bahwa kedua sahabat saya yang ada hadir sekarang ini membalap di kelas 30 plus. Mereka sebenarnya bersaing dua-duanya di 30 plus dan cukup seru di 3 seri kemarin. Cuman Bang Ridwan di Ciater kemarin nggak datang, mungkin berhalangan ya Bang ya, nggak datang. Tapi 2 seri sampai Sumber itu ikut ya, Abang ya. Kemudian seri satunya saya informasikan lagi bahwa Kang Arista itu jadi juara umum. Nah, saya pengen tahu ini kan cukup ketat nih, walaupun hobi tapi gengsinya cukup tinggi, betul nggak Bang? Apakah perlu nih kita bikin balapan cuman tajuknya itu atau temanya itu 30 plus doang yang balap? Seru juga kayaknya. Seru. Latihan resmi atau gimana itu namanya ya? Kita kan pembalap medsos. Setuju. Benar Kalau nggak? itu setuju. Kita Setuju, pembalap benar. Baik, Setuju. saya ingin menyapa rekan-rekan 30 plus ya. Yang katanya pembalap medsos, kata Bang Setuju. Arista barusan, katanya ada Atep Aska, ada Aji Slaman dari Bagung Torek, siapa lagi? Juan, Iya. Ayanta. Oh, mereka mah bukan pembalap mereka. Bukan balap mereka. Apa itu? Penonton mereka. Kang Haji Ilman. Setuju, ngikut. Loh, sekarang Setuju. ada Fahmi loh, ikut di 30 plus tuh. Oh, iya, Seru ya. Ada Oni kemarin Apa-apa, juaranya. saya nggak ketemu, saya Nggak pindah takut. ke Open kayaknya. Dia mau pindah ke Open. Kapan nih kalau gitu kita rencanain aja sekarang di depan Sobat Enduro nih. Kapan kita mau bikin paguyuban 30 plus atau gimana nih? Terserah juara umum. Juara umum. Nah, ini kemarin sebagai ini silahkan. Kalau gitu kan nggak enak lah. Kalau itu kan eventnya udah selesai. Oh iya, berarti bikin event baru lagi ya? Iya, yang tertua lah. Tua masalah usia. Aduh. Disuhukan. Rekan-rekan Sobat Enduro kemarin, rekan-rekan 30 plus yang ada di Bandung ya, mungkin karena Iya. kondisinya pandemi juga, dari rekan yang di luar di Bandung ada yang nggak ikutan, sempat bikin acara ulin bareng yang diprakarsai oleh Atep Aska sama Dul Gasruk. Nah, mungkin kapan-kapan boleh kontak-kontak nih ya rekan-rekan 30 plus bikin acara ya paguyuban atau apapun lah, ubar kalau apa ulin bareng 30 plus atau latihan resmi ya boleh ya. Kita tunjuk aja sekarang siapa yang mau bikin. Nah ini. Disponsori oleh Wood Graphic. Ngikut pokoknya. Nanti di backstage aja. Oke, itu lagi mau di belakang, kita ngomong belakang. Kita istirahat dulu 1 menit. Nanti ada di akhir episode ada giveaway yang saya sampaikan tadi di awal. Ada 3 pertanyaan yang harus Anda jawab. Kita istirahat dulu 1 menit. Belanja harian lengkap di Blibli Mart. Dijamin puas. Sembako pasti lengkap. Barangnya murah. Gak seger, balikin aja. Belanja di Blibli Mart pasti puas. Baik, Sobat Enduro. Sebelum saya memberikan pertanyaan, kira-kira nih di akhir episode ada yang ingin disampaikan untuk rekan-rekan Sobat Enduro, Sobat Adventure di sana? Bang Ridwan, Bang Arista, silakan. Gimana? Ada pesan Silakan. khusus untuk teman-teman Ada sejawat pesan khusus misalnya ya? mungkin. Ini dulu lah. Yang ingin latihan bareng atau apapun lah, silakan. Ya, pesan saya ya buat anak muda yang hobinya garuk tanah, baik garuk tanah ataupun di aspal, Yang senang kebut-kebutan lah ya. yang senang kebut-kebutan, mendingan ikut event resmi aja. Di sana sudah tersedia untuk pemula, untuk Junior. junior. Jadi jangan takut, daripada balapan liar di jalan Iya. yang tidak pasti akan keselamatannya kan, Ya. lebih Ya. baik kita ikut yang sudah disediakan pasti ya. aja. Ya betul, mungkin sesuai yang diarahkan sama Bang Aris ini ya. Jadi untuk anak-anak muda mungkin khususnya ya. Kan yang udah tua mungkin oke lah bisa dibilang sama kita-kita. Iya, Bagi anak-anak muda yang jiwa muda, jangan sekali-kali ugal-ugalan di jalan raya, apalagi di aspal sangat beresiko. Mungkin di acara super road race ada mungkin ya untuk aspal kan itu ya kalau nggak Untuk salah. menyalurkan hobi ya Bang. Untuk menyalurkan hobi di aspal mungkin itu ada. Kalau yang di garuk tanah ada Super Night Enduro. Itu menurut saya sangat recommended banget acara-acara seperti itu. Fasilitasi betul. Ya, bisa memfasilitasi untuk yang berjiwa adrenalinnya yang beda lah gitu lah. Tapi siap membina dong. Insya Allah siap. enggak pasti, lah ya. pasti. Apakah rekan-rekan muda atau rekan-rekan sejawat sekalipun ya. Pasti. Baik. Itu tadi pesan dari sahabat saya. Baik Sobat Enduro, seperti janji saya di awal, kita akan memberikan giveaway untuk 3 orang Sobat Enduro yang beruntung.
Ada 3 pertanyaan yang akan saya lontarkan. Yang pertama adalah 1, di seri berapa Arista menjadi juara umum? Pertanyaan kedua, silakan Bang Ridwan. Pertanyaan kedua, Sobat Enduro, dari mana kota asal saya tinggal? Mungkin nanti ada hadiahnya ya Dari giveaway dari Super Night. Dari hadiah dari saya juga ada, yaitu ada. Woi, keren. Pokoknya kalau ke Tasik itu gratis, gak akan ditilang asalkan surat-surat lengkap. Itu aja. Ya. Ada hadiah. Untuk pertanyaan yang ketiga, nih. sebutkan minimal 3 sponsor tim Hood Graphic Enduro. Ya, nanti mendapatkan hadiah, dekal dari Hood Graphic. Woi, Mantap. dapat hadiah dekal. Itu serius itu. serius. Saya juga serius tadi, serius. Jangan lupa hashtagnya SNE 2020 2020, kemudian hashtag berikutnya Style Style Number number One. Hashtag berikutnya adalah MX Tasi. Ya. Berarti itu jawaban harus Jawabannya, pakai gitu ya? jawabannya harus pakai itu. 3 orang beruntung, ya kan? Dijawabnya di IG Super Night Endurance, ya. Follow dulu. Jadi setelah selesai tayang ini akan ada postingan dari Super Night Endurance, ya. IG Super Night Endurance, ya. Baik. Apapun profesi Anda yang mungkin sibuk dengan pekerjaan, berapapun usia Anda, belum terlambat untuk menyalurkan hobi. Disiplin membagi waktu, rajin berlatih, rajin jaga stamina, dan prestasi pun akan datang dengan sendirinya. Prestasi itu tidak mengenal usia, prestasi adalah karya nyata. Teruslah berkarya, karena berkarya membuat hidup lebih indah. Sampai bertemu lagi di episode-episode selanjutnya. Salam Enduro. Terima kasih Bang, terima kasih.